Kalau dibilang ayat Quran itu bohong, berarti menuduh yang membawanya itu berbohong. Siapa itu? Nabi Muhammad. Menuduh yang mengantarnya ke Nabi Muhammad itu bohong. Siapa itu? Jibril. Nah, ke sana nanti ujung-ujungnya. Menuduh yang menyuruh Jibril itu bohong. Siapa itu? Nah, gitu dia. Ada rentetannya di situ. Jadi kalau dibilangnya tidak betul ada sholat 5 waktu, berarti siapa yang dituduhnya bohong itu? Banyak. Yang pertama tadi Nabi, yang kedua Jibril, yang ketiga Tuhan. Ini bahaya. Ilmuwan itu boleh salah, tidak boleh bohong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Ustadz Kamaluddin dan seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang saya muliakan. Oh, hadir Bapak Kakan Kemenak. Assalamualaikum Pak, insyaallah. Kalau sudah pejabat mengaji, maunya yang tak punya jabatan pun mengaji juga lah. Kalau saya begitu aja. Ya, kan apa lagi? Bayangkanlah itu, anehnya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-dua harus dapat. Kalau yang tadi tak dapat dua-dua. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya menengok kotak infak yang berjalan tuh khawatir saya sebenarnya. Ini masjid sejak 4 kali dalam sebulan mengaji, masih jalan nggak masjid ini kira-kira begitu. Saya paham tantangannya. Paham saya masalah keuangan ini. Kajian kita surah Al-Baqarah ayat yang ke-39, pertemuan yang ke-48. Bunyi ayatnya, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang mau kita pelajari pagi. Orang-orang yang kafir wa kadzabu biayatina dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini kalau mendengar kata-kata kafir ini, ada yang alergi itu langsung. Masih pagi-pagi lagi udah kafir-kafir kata Ustadz itu katanya. Nah, kita lihat dulu betul-betul. Saya selalu berusaha mengaitkan ayat-ayat Quran dengan kehidupan kita sehari-hari. Tadi malam saya ke Ustadz Najib beli tafsir As-Samarqandi namanya. Saya baca pengantarnya itu, ini tak bisa diceramahkan di Masjid Ikhwanul Muslimin. Nah, itulah pikiran saya langsung. Lain gayanya, ada sufi-sufinya sedikit. Jadi saya menghindar yang begitu-begitu itu supaya sesuai dengan keadaan kita. Ayat yang lalu itu bercerita Nabi Adam keluar dari surga. Baru dia sebut, kalau datang petunjuk kepadamu, siapa yang ikut petunjukku, dia tidak akan sedih dan tidak akan takut. Itu bunyinya. Nah, rupanya setelah turun Adam ke dunia ini, pecahlah manusia ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Pecah berapa Pak Ustadz? Nah, kita lihat nanti. 1, menjadi orang beriman. 2, menjadi orang kafir. Nah, inilah dia. Dan yang ketiga, menjadi orang yang pura-pura beriman. 3 manusia itu. Semua itu anak Nabi Adam alaihissalam. Terpecah menjadi 3. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu kafir itu. Masuk enggak kita di situ? Nah, kalau masuk, ujung ayat itu dia sebut
Ulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni neraka. Bahaya kalau kita masuk di situ. Apa itu ustadz kafir? Orang yang menutup. Sudah sering saya jelaskan, pagi ini saya jelaskan lebih jauh lagi. Kafir artinya orang yang menutup. Dari situ lahir kata kafir, kafir buku. Lahir juga kata koper. Kenapa? Kafir buku itu menutup isi buku. Koper itu menutup pakaian-pakaian yang dibawa supaya tak tercecer. Nah, dari situ akar katanya. Berarti kafir artinya orang yang menutup. Apa yang ditutupnya? Pikirannya. Sehingga dia tak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau dibilang kafir kau, itu enggak kasar itu sebenarnya. Biasa saja. Artinya kau menutup, itu artinya itu. Tapi di dalam pergaulan sehari-hari, entah apa itu kita ubah, jadi kasar artinya. Sehingga digantilah menjadi non-muslim. Sebenarnya enggak perlu diganti itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu banyak itu yang kita ganti, sehingga berubah maknanya. Begitu juga itu di Al-Quran umpamanya dia sebut tegas, ada disebut babi, anjing. Nah, kita ganti-ganti itu nanti itu. Apa katanya? Heang. Itu bisa diganti itu biasanya. Asal jangan tunjuk orangnya. Kaulah anjing itu kan masalah itu nanti. Biasa saja. Nah, dipakai begitu. Justru kalau diganti-ganti itu bisa jadi masalah. Nanti orang ragu maksudnya apa. Nah, begitu dia kira-kira. Nah, sekarang mari kita lihat. Ayat-ayat Al-Quran itu barang yang berharga. Sehingga kalau orang tidak percaya, dialah yang menutup pikirannya, disebutlah dia kafir. Ini barang yang berharga ini tidak bisa dimengerti oleh orang. Sekalipun beribu-ribu kali kita jelaskan. Saya mau kasih contoh. Jangan ada yang tersinggung ya Pak. Jangan ada yang tersinggung. Masalah yang begini-gini. Supaya paham kita. Ada orang punya monyet. Nah, monyet bulat lagi kan? Punya monyet dia. Diikat di belakang rumahnya. Nah, ini cerita orang kafir ini. Saking kenapa dia tak percaya. Suatu saat, kasihanlah tukang monyet ini menengok monyet yang di belakang. Mungkin kalau bahasa Mandailingnya, perbodan. Betul itu? Betul itu kasar atau perbodat ya? Nah, udahlah begitu aja lah dulu ya. Karena dia kasihan, sudah banyak diambil monyet ini kelapa, bisa berusaha di mana-mana. Suatu saat pergi dia ke belakang, diambilnya satu tandan pisang. Kemudian diambilnya uang, banyak pula duitnya, 1 miliar. Dimasukkannya ke dalam amplop. Baru didatanginya lah monyet ini. Didudukkannya, dirayu-rayunya monyet ini. Dibilangnya begini. Ini pisang. 1 tandan. Ini uang. 1 miliar. 1 miliar uang ini. Ini pisang ini, kalau kau makan monyet, nyet gitu ya ujungnya itu ya. Nah, kalau kau makan nyet, habis ini, hari ini juga habis. Mungkin tak sampai habis ini semua. Tapi kalau kau ambil duit 1 miliar ini, bisa kau bangun kebun pisang sebanyak-banyaknya, sampai 7 keturunan, sampai seumur hidupmu, dan sisanya bisa lagi kau bangun masjid, bisa beramal ibadah, bisa kau lakukan yang lain-lain. Pokoknya dengan uang 1 miliar ini, pasti kau lebih senang daripada memilih pisang ini. Berapi-api dijelaskan perbodat tadi. Mohon maaf, perbodat. Dijelaskan berapi-api, mulai dari pagi sampai sore. Pas sore dibilangnya, sekarang pilih, mana yang kau pilih? Ih, kok tahu ibu? Gimana pula ceritanya itu? Kenapa ibu tahu itu jawabannya? Bukan ibu yang punya monyet tadi. Masalahnya, bisa pula tahu jawabannya. Apa dipilih monyet itu? Yang mana dipilihnya? Kenapa? Kenapa itu dipilih? Kenapa? Karena dia monyet. Nah, sekarang berapi-api
kita menjelaskan tentang kebenaran agama ini, berapi-api. Berapi-api lah pokoknya. Inna dina indallahil Islam. Inna dina ini Islam yang betul. Tetap dipilihnya pisang itu tadi. Mulai aneh kan? Lalu dia bilang, ini kalau kau pilih Islam ini, selamat kau di dunia ini, yang hidup cuma sebentar di sini. Tapi kalau kau pilih akhirat yang dijelaskan dalam Al-Quran, aman kau di sana nanti. Panjang ceritanya. Kata kawan tuh panjang kali ceritanya. Ku pilih aja pisang nih katanya. Udah mulai nyambung kan? Yang kecil-kecil itu pun paham dia maksudnya itu. Jadi, siapa yang salah tadi itu? Kenapalah itu dipilihnya? Jawabannya karena akalnya tidak sampai. Itulah masalahnya itu sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang kafir, masalahnya macam tadi itu. Kenapa itu? Tak sampai akalnya. Makanya Islam ini memang agama yang mahal sebenarnya. Jadi bersyukurlah Bapak-bapak, tidak memilih pisang pada pagi hari. Iyalah, kalau dipilihnya itu tak datang dia mengaji itu. Tak kemana-mana dia itu pagi ini kan. Itulah maksudnya kafir. Apa artinya itu tadi? Ditutupnya akalnya, menerima uang yang 1 miliar itu, dipilihnya pisang. Padahal pisang itu 1 jam habis, kalau yang 1 miliar bisa diolah dengan segala macam, sehingga selamat dia di dunia dan di akhirat. Pertanyaan kedua, mana lebih capek? Mengolah uang yang 1 miliar itu biar jadi kebun yang luas, atau makan pisang itu? Mana lebih capek? Mengolah inilah yang susah. Iya kan? Begitulah beragama ini sebenarnya. Capek-capek memang di dunia ini. Capek, tapi nanti nikmati di sana. Capeklah pagi-pagi begini suruh bangun. Mengaji, ustaznya cerita koper kafir. Coba tidur aku tadi. Tak ada aku dengar-dengar yang begitu-gitu. Capek memang. Karena capek itulah makanya hadiahnya surga. Kalau tak capek, hadiahnya rantang sama kipas angin. Nah itulah dia. Kok rantang pula? Oh, belum datang rantangan. Lupa pula tadi malam mengambil. Karena capek itu. Kalau tak capek, udah pisang aja selesai urusan. Ucapkanlah, alhamdulillah, kita sudah beriman. Sudah kita pilih hidup yang capek-capek ini, walaupun kita tidak makan pisang secara cepat. Nah, kalau tidak, jadi monyet. Nah, bahaya itu. Saya mau cerita lagi tentang monyet ini. Cerita saya itu. Kenapa Ustaz? Karena begini, nanti setelah ayat ini, ada bunyi ayat Ustaz Sakti yang habis. Ya Bani Israel. Begitu kan Ustaz? Setelah ayat ini kan. Oh, dicek Ustaz tua. Salah apa lama? Ceklah Ustaz. Nah, itulah bunyinya itu. Ya Bani Israel. Ini Bani Israel ini kafir dia. Disebut dalam Al-Quran, waja'ala minhumul qiradata wal khonazir kudu qiradatan khosi'in. Qiradatan, apa qiradatan? Kirdun. Apa itu kirdun? Nah, yang tadi itu. Coba dulu ibu jalan-jalan ke Danau Toba atau ke Brastagi. Nanti pas naik, banyak di pinggir jalan tuh itu. Kasih dia 10 jagung, udah. Di mana ditaruhnya? Di peluknya 10 jagung tuh. Udah. Habis itu kasih lagi 1 lagi. Apa yang dilakukannya? Dia ambilnya lagi itu. 11. Kasih lagi. Apa yang dibuatnya lagi? Ada pernah nengok, di sebelahnya ada yang lain, pegang dulu biar ku ambil punya wak itu. Pernah nengok monyet begitu? Apa itu maksudnya? Sifatnya itu apa itu? Itu dia. Nggak ada itu. Begini orang tuh berbaris, pegang dulu ya, kita ambil punya. Nggak ada, dipeluknya semua, baru dia ambilnya lagi. Habis itu lari dia entah kemana-mana. Itulah sifatnya itu satu. Ada yang begitu di sini, semua mau sama dia dunia ini. Mana ada itu? Karena nggak ada yang mau diambil di sini kan? Yang ngambil siapa? Itu yang bagar-bagari laut itu, entah apa-apa di bagar-bagarinya. Siapa lagi? 960 triliun. Nah itulah itu. Semua mau dipeluk dia dunia ini kan? Itu karakternya satu. Baru apa lagi? Al-khinzir, khonazir. Ini kafir. Apa itu? Babi. Babi.
Kasar kali Ustaz, gantilah ayat tuh. Macam mana menggantinya lagi? Nah, ini kadang kita ini. Asal jangan tunjuk orangnya. Kaulah itu babi, itu tak boleh. Tapi dibilang Quran babi, bilang aja. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa kena delik gara-gara itu. Kalau enggak, ayat itu bermasalah. Itu Bani Israel, dua sifatnya. Apa tadi itu? Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Yang dua itulah. Kita berhenti di situ ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau makin saya lanjutkan, nanti dia Ustaz Kamal saya. Minggu depan Ustaz tak bisa ceramah di Ikhwanul Muslimin lagi. Kenapa? Banyak tersinggung jamaah. Tapi memang nggak boleh tersinggung. Mungkin ada yang tersinggung nanti, meninggal dia itu besok itu. Nggak boleh tersinggung. Kita tujuan kita apa? Untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Ustaz ada masalah Ustaz? Banyak. Masalah saya. Baik, satu. Nah, ini sekali lagi Pak Bapak. Orang yang kafir ini sebenarnya akalnya lemah. Nggak sampai dia. Dari mana Ustaz tahu? Cerita tadi lain pikirkan. Antara 1 miliar dengan pisau. Nggak sampai. Kemudian yang kedua. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Apa itu Ustaz? Berdusta. Tidak sesuai dengan fakta. Misalnya, ditendangnya, meong katanya. Baru digendongnya. Ini ular katanya. Bunyinya apa tadi? Meong katanya. Ular ini katanya. Itu bohong itu. Karena itu adalah kucing. Dibilangnya apa? Ular. Itu dia bohong. Karena tidak sesuai dengan fakta. Itu maksudnya kadzabu, bohong. Nah, begini konsekuensinya. Kalau dibilang ayat Quran itu bohong, berarti menuduh yang membawanya itu berbohong. Siapa itu? Nabi Muhammad. Menuduh yang mengantarnya ke Nabi Muhammad itu bohong. Siapa itu? Jibril. Nah, ke sana nanti ujung-ujungnya. Menuduh yang menyuruh Jibril itu bohong. Siapa itu? Nah, gitu dia. Ada rentetannya di situ. Jadi kalau dibilangnya tidak betul ada sholat 5 waktu, berarti siapa yang dituduhnya bohong itu? Banyak. Yang pertama tadi Nabi. Yang kedua Jibril. Yang ketiga Tuhan. Ini bahaya. Saya sering bilang sama anak-anak itu, mahasiswa juga. Kalian ini boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong, tapi boleh salah. Kenapa itu? Karena orang yang sering bohong itu memang jadi masalah di tokohinya kita. Itu anak kita, Pak. Kalau dia salah, jangan marahi. Salah dia, jangan marahi. Tapi kalau dia bohong, marahi langsung. Kenapa begitu? Ditanya orang itu lagi. Saya bilang, ilmuwan itu boleh salah, tidak boleh bohong. Boleh salah, tidak boleh. Politisi itu, coba balikkan yang tadi. Boleh bohong, tidak boleh salah dalam kurung ketahuan. Sekali lagi ya. Ini tidak semua politisi, tapi begitu saja. Kita umat Islam yang berilmu ini insya Allah boleh salah, tidak boleh bohong. Politisi itu sebagian boleh bohong, tidak boleh salah ketahuan. Nah, kita ini apa ini sekarang yang di masjid ini? Ilmuwan insya Allah. Berarti boleh kita salah, boleh. Apa salah dia Ustadz pagi ini? Termasukkannya ke kotak infak itu uang 20.000 karena mirip dengan 2.000. Mirip ya? Masih mirip nggak yang sekarang ini? Ada saya tulis di satu makalah saya itu. Kadzabu bi ayatina, orang yang berbohong dengan ayat-ayat kami, maksudnya itu medsos salah satu. Medsos. Di Al-Quran dia sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dulu orang banyak kali melakukan dosa mulut.
Mulutnya itu banyak dosanya. Bercakap-cakap. Kata Al-Quran, wa tukallimuna aydihim. Sekarang berubah. Apa yang sering banyak bohongnya? Ini. Apa? Jari-jari ini sekarang. Berubah. Tangannya sekarang. Ketik sana, ketik sini. Gitu. Janji mereka undangan jam 10 pagi. Udah di mana, Bu? OTW. Wah, itu hati-hati tuh kalau ada itu. Bohong dia. Rupanya dia lagi jalan dari kamar ke kamar mandi. Apa namanya itu? Di jalan juga itu, tapi di jalan mana itu? Nah, itu yang bikin ketawa itu pelakunya itu. Berubah lah, Bu. Itu bohong itu namanya. Sudah di mana? Lagi di jalan. OTW. Jangan. Itu kecil-kecil itu. Kecil-kecil, tapi lama-lama itu membesar. Membesar itu, yang begitu-gitu itu. Bapak juga hati-hati. Di mana, Pak? Rapat. Pak udah merapat. Tak kemana-mana sudah. Hati-hati. Bohong-bohong itu. Saya kadang begitulah kita ini kan. Coba cerita dulu, Bu. Ya ini boleh diambil hikmahnya, boleh tidak. Tentang bohong-bohong inilah. Begini-gini. Kita, kalau sudah kita bohongi orang, itu batin kita tak tenang. Pasti ada saja yang mengganggu. Nah, anehnya lagi hidup ini. Kalau kita sudah bohong, mengklarifikasinya itu malu. Malu kita. Itu setan tuh masuk di situ. Jangan klarifikasi. Nanti turun harga diri. Padahal tidak. Tak turun harga diri kita itu. Ada ini. Begini. Di WA lah saya sama orang. Ini terkait bohong-bohong inilah. Di WA. Pak Ustadz, tanggal 27 Juni ada acara. Saya jawab, tidak ada. Tidak ada. Oke, kita ada acara seperti ini. Oke, saya hadir. Tiba-tiba masuk lagi surat yang lebih penting kerjaannya. Baru pilihannya dua. Jelaskan surat itu atau bilang saya tak jadi karena saya insya Allah sakit di tanggal itu. Ada itu orang dibilangnya. Ini alasan yang paling pas adalah sakit. Itu bohong. Jadi dia pilih untuk mencari alasan lain daripada mengklarifikasi itu kan. Kenapa itu? Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan itu suka dihias-hiasinya. Ini kalau kau bilang begini, aman kau. Kalau kau bilang faktanya ini, nanti kau dijengkalinya itu. Setan itu, Pak. Jadi lebih bagus jelaskan aja langsung. Jelaskan saja. Apa adanya. Kadang kita berjanji-janji ini, ada saja hal yang menghalangi kita. Bisa dikerjakan yang ini. Sering begitu, udah direncanakan, gagal, sering kali itu dalam hidup ini. Jadi caranya bagaimana? Jelaskan saja apa adanya. Pasti nanti menenangkan. Belum ada orang di dunia ini yang menyampaikan yang jujur, turun harga dirinya. Belum ada itu. Belum ada. Ini berat. Kita pun berat ini. Berat sekali. Jadi, sampaikan saja apa adanya. Saya sudah praktekkan itu. Apa adanya. Aman insya Allah. Aman. Tidak ada masalah dengan itu. Dan itu berat. Sekali lagi, berat untuk melakukan. Sampaikan saja apa adanya. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan. Kita lanjut sedikit lagi ya tentang yang ini. Hati-hatilah menggunakan medsos. Hati-hati. Jangan bohong-bohong di medsos. Di medsos itu bohong mudah. Di WhatsApp mudah. Dulu ada lagi SMS. Mudah di situ karena tak nampak. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni neraka. Yang terakhir ini saya takut-takutin dulu Bapak Ibu. Apa gunanya? Supaya hati-hati menghadapi hidup ini. Ashabun nar. Di Al-Qur'an dia sebut. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Semua yang terjadi di alam raya ini, ahsaynahu kitaba, kami catat. Dicatat Tuhan. Pagi ini datang kumpul ke sini, dicatat. Nanti pulang dari sini, dicatat. Semua yang dilakukan, dicatat. Baru dia sebut di situ. Fadzuku falan nazidakum illa azaba. Orang yang catatannya buruk amal-amalnya,
masuklah kamu ke dalam neraka. Ujungnya itu, falan nazidakum illa azaba, tidak kami tambahi kepadamu kecuali azab. Lihat. Jadi orang yang masuk neraka, di dalamnya ditambah azab. Masuk neraka itu azab atau tidak itu? Azab. Dia sebut, falan nazidakum illa azaba, tidak kami tambahi kecuali azab. Sakit nggak itu? Jadi masuk ke dalam kamar, baru dikurung lagi di dalam kamar itu. Itu maksudnya itu. Kenapa Ustaz perlu disampaikan itu? Supaya kita hati-hati menghadapi hidup ini. Dia bilang begini, di dalam neraka itu, kata Imam Al-Qurtubi, ada dua jenis air yang dimandikan dan diminum oleh penghuni neraka. Ada itu tafsir Qurtubi itu. Apa itu? Satu, keringat. Keringat. Dia apa tadi? Dimandikan dan diminum. Nah, kalau kata Hamka di tafsir Al-Azharnya itu, kenapa bisa terminum? Karena banyak. Jadi dia berenang di situ, di keringat tuh, banjir masuk ke dalam mulut. Jadi terminum dia itu keringat. Itu di tafsir itu dijelaskan begitu. Di neraka itu. Satu lagi apa? Nanah. Apa itu nanah tuh? Cairan yang busuk yang keluar dari tubuh manusia. Nah, dua-dua ada di sana. Dia sebut tadi, falan nazidakum illa azaba, tidak kami tambahi kecuali azab. Maksudnya itu, setiap yang dua itu habis, tambah lagi. Setiap yang dua itu habis, tambah lagi. Siapa yang dapat ini tadi? Dua tadi. Kafaru wa kadzabu bi ayatina. Orang yang kafir dan berdusta dapat yang itu. Tapi Ustaz, kejam kali lah itu ujung ayat itu. Nah, gini dia. Kafir yang dimaksud di situ, kafir yang mengingkari wujud Tuhan. Tak ada Tuhan. Kadzabu, berbohong yang dimaksud di situ, dia berbohong yakin betul sesuatu tak wajib. Nah, misal, kenapa kamu tak sholat? Dibilangnya begini, saya malas. Itu masih muslim itu, belum masuk dia ke neraka yang tadi itu. Tapi kalau ditanya, kenapa kau tak sholat? Sholat tidak wajib, itu masuk tuh ke situ. Bisa bedakan bapak-bapak. Kenapa tak sholat? Malas, masih aman. Tapi kenapa tak sholat? Sholat tak wajib, masuk ke situ. Karena apa? Kadzabu, berubah. Bohong dia, keyakinan dia itu. Nah, dia sebut lagi. Falan nazidakum illa azaba, tidak kami tambah kecuali azab. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Katakan itu. Setiap kulit mereka itu terkelupas, matang, karena panas dan neraka itu tadi. Baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kami ganti lagi dengan kulit badan yang baru, hidup lagi balik. Liyazuqul azab, supaya mereka itu tujuannya hanya satu. Liyazuqul azab, merasakan siksa. Kalau kita di penjara, dipukul kita, mati, selesai urusan. Tak ada lagi sakit-sakitnya. Ini susah kita hidup. Tiba-tiba mati kita, selesai. Makanya ada orang kalau disiksa dia, udahlah bunuh aja aku katanya kan. Ada saya lihat di daerah Sunggal tuh ditangkap polisi. Udah Pak, tembak aja aku Pak. Viral itu video itu. Kenapa begitu? Karena kalau dia sudah mati, selesai urusan. Ini neraka ini lain dia Pak. Dia sebut tadi, setiap kulit mereka itu sudah terkelupas, ditumbuhkan dia balik. Liyazuqul azab, untuk merasakan azab. Hanya itu tujuannya. Itu maksud saya. Kalau misalnya di dunia ini banyak kali kesusahan, kesulitan, itu belum ada apa-apanya itu. Panas sebentar, nanti kita pindah dingin lagi. Selesai urusan. Kalau di sana panas, kemudian kita gosong, dihidupkan balik supaya merasakan panas lagi. Kenapa Ustadz itu perlu disampaikan? Hati-hati menghadapi hidup ini. Nah, hati-hati kita. Mudah-mudahan ini anak-anak kita yang kecil-kecil ini, jangan dia kafir, dipegangnya akidah ini sampai kapanpun. Ada yang kecil-kecil. Kita juga, kita didik dia. Nah, supaya bagus. Kadzabu bi ayatina, tak kena ke kita.
Ada lagi ayat begini. Kullama khobat zidnahum sa'iro. Setiap neraka itu padam, zidnahum sa'iro, kami nyalakan dia kembali. Artinya siksa itu bertambah-tambah terus. Bertambah dia terus. Jangan terlena dengan dunia ini. Pilih-pilihlah. Saya di sini, saya di sini, saya di sini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hindarilah itu. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayat. Ini Pak Ustaz, mohon izin, mohon infakkan kemenang. Mengucapkannya yang gampang ini pagi ini. Mengerjakannya ini sama-sama repot kita ini sebenarnya. Sekali lagi Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, marilah hati-hati dalam hidup. Hati-hati selalu. Saya bersyukur ini Ustaz Kamal. Dulu kita ngaji sekali sebulan. Ya ibu-ibu ya. Sekarang 4 kali Ustaz. Bayangkan. Ngaji. Tiba-tiba nanti mati. Dalam keadaan mengaji. Jadi Ustaz habis ini matilah kami nih. Belum. Tapi yang jelas. Dulu yang aktivitas kita itu kosong. Dengan yang lain-lain. Sekarang berisi kan. Ibu Ustaz Kamal. Berisi. Jadi kita lebih sering ke sini jadinya kan, mutar-mutar di sini aja kita. Ini saya lihat makin ramai ini kan dari yang dulu. Jadi Pak, putar-putarlah diri kita dalam kebaikan ini supaya nanti kita matinya di situ-situ juga. Putar-putar. Masih ada yang aneh-aneh, samanya kita semua. Masih ada tetap. Tapi tugas kita bagaimana itu menyelesaikan, lebih banyaklah yang kita lakukan yang bagus banget supaya kita nanti meninggalnya. Inilah saya kira yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesilapan, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tapi seperti biasa, jangan susah-susah yang ditanya. Saya simpulkan dulu sebentar. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Orang yang kafir dan membohongi ayat kami ulaika ashabun nar. Kafir itu terjadi karena kekurangan akal. Tak percaya di ayat Quran. Bagaimana Ustaz memahaminya? Saya tak jelaskan lagi. Ingat-ingat cerita pisang tadi, uang 1 miliar itu. Begitu caranya. Jadi kalau ada orang tak terima dia disuruh sholat, itu kurang dia itu. Dia pilih pisang tuh. Pendek akalnya. Karena sholat ini menyelamatkan dia di kampung yang jauh itu nanti. Harus begitu pikirannya. Tapi jangan nanti Pak gara-gara ini. Tak mau dia sholat, kaulah monyet yang dibilang Ustaz. Kenapa panggil awak jadinya kan? Saya tak tanggung jawab kalau ada yang begitu. Ingat-ingatlah itu. Begini. Biar susah-susah. Kemudian yang kedua, hindarilah bohong-bohong ini sebisa mungkin. Mulai dari sekarang, terutama dari WhatsApp, dari medsos. Kalau ibu memang di jalan, bilang di jalan. Kalau lagi tidur, bilang dulu, tadi ketiduran. Bilang aja begitu, tidak apa-apa itu. Belum ada orang yang jujur, yang harga dirinya jatuh. Belum ada. Kalau dihina itu biasa. Kemudian yang terakhir, selalu isi kegiatan positif dalam hidup. Karena di mana kita nanti sering, disitulah kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang 3 inilah diingat-ingat sebelum sampai hari Minggu pagi nanti ada pengajian lagi di sini. 1, imani agama ini biarpun susah. Pilih duit 1 miliar, jangan pilih pisang. Yang kedua, hindari sifat-sifat bohong. Dan yang ketiga, berputar-putarlah di kebaikan itu. Supaya kita nanti matinya di situ juga. Berputar-putar di situ. Berjuang kita sama-sama. Apalagi di masjid kita sudah banyak kegiatan positif, ikuti, ajak saudara-saudara kita. Selamatkan mereka semua. Selamatkan. Insya Allah. Terima kasih. Saya akhiri sementara, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.